Pada malam hari ini kami masih boleh datang menyembah Engkau. Kami masih boleh datang mengenang perjalanan penderitaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami rindu ketika kami ingin merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Engkau hadir, Engkau penuhi hati kami. Engkau sendiri bersabda kepada kami melalui firman-Mu. Engkau mengerjakan pekerjaan-Mu melalui Roh-Mu di dalam hati kami. Agar kami tahu apa kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Melalui penderitaan-Mu. Agar kami lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini di dalam tangan-Mu. Semoga firman-Mu memuliakan Engkau dan memberkati semua kami yang hadir pada malam hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan pada malam hari ini yang akan kita renungkan terdapat di dalam Markus pasal 14. Markus pasal 14 ayat 3 hingga ayat ke-9. Bila sudah mendapatkan, mari kita baca secara bersaut-sautan. Kita mulai. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ayat ke-9 kita baca bersama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, melalui pembacaan kita pada malam hari ini, kita dapat melihat di rumah Simon si kusta mengadakan sebuah pesta perjamuan bagi Tuhan Yesus. Dan di dalam pesta itu Yesus diurapi kepalanya, diurapi sekujur tubuhnya oleh seorang perempuan yang namanya Maria. Saudara sekalian, kita tahu Maria ini adalah saudaranya Lazarus dan juga saudaranya Marta. Nah, saudara sekalian, kita tahu menjelang penyaliban Yesus, ada dua perjamuan yang penting. Kita tahu perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya, yang disebut perjamuan malam. Disitulah Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Dan disitulah Yesus menyatakan kasih-Nya yang besar
dengan mengangkat roti, mengangkat anggur sebagai lambang tubuhnya dan darahnya yang dikorbankan bagi mereka. Nah, saudara sekalian, bila pesta perjamuan Yesus bagi murid-muridnya kita sebut sebagai pesta perpisahan Yesus dengan murid-muridnya, itu tidak berlebihan, saudara sekalian. Karena setelah itu Yesus tidak lagi berpesta dengan murid-muridnya. Itulah pesta Yesus yang terakhir dengan murid-muridnya. Dan di situ Yesus sudah mendemonstrasikan kasih-Nya yang besar. Saudara sekalian, hari ini kita merenungkan pesta yang diadakan di Betania, di rumah Simon si Kusta. Maka pesta ini dapat kita sebut sebagai pesta perpisahan yang diadakan oleh orang-orang yang mengasihi Yesus. Mereka adalah keluarga Lazarus yang baru dibangkitkan oleh Yesus dari kematian. Mereka adalah Simon si Kusta yang sudah disembuhkan Yesus dari penyakit kustanya. Nah, saudara sekalian, mereka yang menerima kebaikan Tuhan, mereka mengadakan perjamuan pesta perpisahan dengan Yesus. Kita tahu Yesus melangkahkan kakinya ke Yerusalem dengan langkah yang berat, dengan hati yang berat. Kalau orang lain datang ke Yerusalem rame-rame, mereka datang dengan hati yang sukacita karena mau merayakan pesta besar Paskah. Tetapi Yesus datang dengan hati yang berat. Kenapa hati Yesus berat, saudara sekalian? Karena Yesus tahu sebentar lagi dia akan menempuh jalan penderitaan, jalan salib. Dia harus mengorbankan nyawanya bagi orang berdosa. Berat bagi Yesus, saudara sekalian. Kenapa langkah Yesus berat? Kenapa hati Yesus berat? Karena dia merasa bahwa muridnya yang sudah dia bina 3,5 tahun juga belum menampakkan kedewasaan iman yang meyakinkan. Mereka masih seperti bayi yang mau diemong. Saudara sekalian, dan pada saat Yesus hatinya berat, langkahnya berat, orang-orang yang mengasihi Yesus, mereka adakan pesta, mereka adakan perjamuan buat Yesus, suatu penghiburan yang betapa besarnya bagi Yesus. Dan apa yang mereka lakukan di situ, saudara sekalian? Mari kita lihat. Sebagai tuan rumah Simon si Kusta ini, yang pernah disembuhkan Yesus dari kustanya, dia membuka rumahnya. Dia mengundang Yesus sebagai tamu penghormatannya, tamu hormat, sehingga Yesus boleh datang ke rumahnya dan dijamu di rumahnya. Saudara sekalian, apakah kita seperti Simon? Karena kita bersyukur kepada Tuhan, kita juga buka pintu hati kita. Ketika Yesus mengetuk, lihatlah berdiri di depan pintu hatimu dan mengetuk. Barang siapa yang mendengar dan membuka pintu, aku akan masuk ke dalamnya. Aku bersama dengan dia. Aku makan bersama dia, dia makan dengan aku. Saudara sekalian, Simon membuka pintu rumahnya. Dia undang Yesus sebagai tamu agungnya. Saudara sekalian, sudah berapa tahun kita jadi umat Kristen? Sudahkah kita undang Yesus menjadi tamu penghormatan, menjadi tuan di dalam hati kita? Sudahkah kita menjamu Tuhan? Saudara sekalian, kita melihat Lazarus. Lazarus dikatakan di dalam Alkitab salah seorang yang mendampingi Yesus makan. Saudara sekalian, Lazarus merasakan bahwa dia dibangkitkan. Rasa syukur yang besar itu membuat dia mendampingi Yesus. Saudara sekalian, dia dampingi Yesus merupakan satu penghormatan kepada seorang tamu yang dihormati. Saudara sekalian,
Adakah kita ungkapkan rasa syukur kita dengan bergaul dengan Tuhan, dengan senantiasa berdampingan dengan Tuhan, kita berkomunikasi erat dengan Tuhan. Saudara sekalian, kita harus belajar. Kita lihat bagaimana Marta. Kita tahu Marta mempunyai keinginan selalu membuat perjamuan yang enak untuk Tuhan Yesus. Sekalipun dia pernah dimarahi oleh Yesus, pernah ditegur Yesus karena dia bersungut-sungut, dia tidak patah semangat, saudara sekalian. Dia tetap bersemangat, berapi-api, mencari kesempatan yang baik. Ketika ada pesta di rumah Simon, dia tetap melayani Yesus dengan sukacita. Saudara sekalian, bagaimana ketika kita melakukan pelayanan kepada Tuhan? Apakah kita juga bersukacita tanpa bersungut-sungut? Apakah kita ketika ditegur, kita patah semangat? Saudara sekalian, Marta memperbaiki dirinya di dalam pelayanan. Maka kita patut memperbaiki diri kita. Makin baik di dalam melayani Tuhan. Kita melihat bagaimana aksi Maria. Kalau tadi Maria hanya duduk di kaki Yesus mendengar, tetapi sekarang Maria tidak lagi hanya duduk, tetapi dia bertindak. Dia mengurapi Yesus dengan yang terbaik bagi dirinya. Minyak wangi narwastu merupakan sesuatu yang akan mendampingnya di dalam pernikahannya. Saudara sekalian, dia juga memberikan kehormatannya rambutnya sebagai suatu kebanggaan seorang wanita mengusap kaki Yesus. Saudara sekalian, semua mereka yang ada di pesta perjamuan di Betania ini, mereka menyatakan kasih mereka kepada Tuhan. Saudara sekalian, di tengah-tengah kasih yang begitu kental dinyatakan oleh orang-orang yang mengasihi Yesus, tiba-tiba keluarlah suara yang mengkritik, menegur. Siapa itu menegur? Yudas. Saudara sekalian, ini ironis. Orang yang tidak dibina Yesus selama 3,5 tahun, mereka dapat membuat kasih yang besar kepada Tuhan. Tetapi Yudas yang sudah mengiringi Yesus 3,5 tahun justru merasa keberatan dengan tindakan itu. Justru Yudas merasakan berbuat kasihnya Maria dengan minyak narwastu itu sebuah pemborosan yang tidak perlu. Masih ada yang lebih baik. Jual minyak narwastu itu 300 dinar lebih, dan berikan, bantukan itu untuk orang-orang miskin. Nah, saudara sekalian, bagaimana Yesus menilai mereka? Ketika Yesus menilai perbuatan kasih yang dibuat oleh sahabat-sahabat Yesus, Yesus katakan, dimanapun Injil diberitakan, harus diberitakan perbuatan kasih ini. Tetapi kepada muridnya Yudas, kepada murid yang diprovokasi dan ikut-ikutan menegur Maria, Yesus katakan, orang miskin selalu ada padamu. Kalau kamu mau berbuat baik, kamu bisa setiap saat berbuat baik. Tetapi aku tidak selalu ada padamu. Saudara sekalian, di dalam perkataan ini Yesus ingin menyatakan dua hal. Pertama, Yesus mau katakan, sebentar lagi aku akan meninggalkan kalian dan aku akan menempuh jalan salib. Kalau kamu ingin berbuat baik kepadaku saat inilah. Karena ketika aku tinggalkan kalian, kalian tidak lagi punya kesempatan berbuat baik untukku. Nah, saudara sekalian, saya baca di dalam terjemahan Mandarin perkataan Yesus ini. Yesus katakan, selalu ada orang miskin bersamamu.
Kalau engkau mau berbuat baik, engkau bisa setiap saat berbuat baik. Tetapi kamu tidak selalu ada aku. Ini terjemahan di Mandarin setelah saya terjemahkan ke Indonesia. Saudara sekalian, di sini Yesus ingin mengatakan bahwa murid yang dibinanya selama 3,5 tahun, toh di dalam hati mereka masih tidak ada Tuhan Yesus. Yesus mau katakan di dalam hati mereka seolah-olah ada orang miskin, tetapi di hati mereka tidak ada Tuhan. Saudara sekalian, kapan Tuhan itu tidak ada di dalam hati kita? Yesus mau mengingatkan kita. Saudara sekalian, kita lihat bagaimana Raja Salomo. Raja Salomo, raja yang diberkati Tuhan. Dia bukan saja mempunyai hikmat dan akal budi yang luar biasa yang diberikan Tuhan, tetapi dia juga diberikan Tuhan kekayaan, diberikan Tuhan ketenaran. Saudara sekalian, tetapi apa akibatnya? Raja Salomo ketika dia sudah jaya, ketika dia sudah kaya, ketika dia sudah tenar, dia lupa kepada Tuhan. Tuhan yang ada di hatinya telah meninggalkan dia. Saudara sekalian, 2 kali Raja Salomo menentang perintah Tuhan. 2 kali Tuhan menegur dia, dia melawan. Saudara sekalian, Raja Salomo memperistri banyak wanita-wanita kafir. Kemudian dia mendirikan kuil-kuil berhala, supaya istrinya orang kafir itu dapat menyembah berhala, dan dia sendiri ikut menyembah berhala di dalam kuil itu. Saudara sekalian, di sini ingin menyatakan kepada kita, hati-hati. Saat kita sedang jaya, saat kita sedang berhasil, selalu Kristus bisa tidak ada di dalam hati kita. Inilah yang Yesus mau ingatkan kepada kita. Orang miskin selalu ada di dalam hatimu, tetapi aku tidak selalu ada di dalam hatimu. Saudara sekalian, banyak orang mengatakan kalau orang susah baru ingat Tuhan. Kalau orang sedang menderita, sedang mengalami jalan terjepit, baru dia ingat Tuhan. Benar saudara sekalian, memang banyak orang seperti itu. Kalau sedang senang lupa dengan Tuhan, kalau susah baru cari Tuhan. Sudah susah dia baru berseru, Tuhan tolong aku. Saudara sekalian, benar, banyak orang bertobat adalah saat mereka terpuruk, saat mereka sudah habis dayanya. Mereka baru bertobat, baru tahu mereka mau cari Tuhan. Tetapi saudara sekalian, apakah banyak juga orang dapat bertahan di dalam kesusahan dan tetap setia kepada Tuhan seperti Ayub, yang sudah didera dengan penderitaan yang bertubi-tubi, tetap setia kepada Tuhan? Bukankah kita melihat banyak orang karena kesusahan, karena kegagalan, karena keterpurukan, mereka berseru, Tuhan di mana kau? Tuhan, aku percuma percaya kepadamu. Tuhan, engkau tidak ada. Engkau tidak peduli terhadap aku. Banyak orang karena penderitaan, karena keadaan susah, karena kesesakan, mereka meninggalkan Tuhan. Seorang hamba meninggalkan Tuhan, hamba Tuhan, dia adalah seorang pendeta, dia tinggalkan Tuhan sama sekali. Dia sama sekali tidak mau lagi menginjak kakinya di gereja. Hanya karena anaknya mati karena narkoba. Saudara sekalian, dia menyalahkan Tuhan. Untuk apa aku melayani Tuhan? Dia tinggalkan Tuhan dengan total. Saudara sekalian,
Oleh sebab itu saat kita menderita, saat kita bergumul dengan pergumulan, saat ada pencobaan datang mendera kita, ingat saat itu seringkali di hati kita Tuhan tidak ada lagi di sana. Seringkali karena Tuhan tidak ada lagi di sana, kita meninggalkan Dia, maka kita kembali ke jalan yang sesat. Saudara sekalian, konon di Amerika ada sebuah gereja yang memberi nama Kami Memberitakan Yesus Kristus. Ini pasti terjemahan ya. Tapi artinya seperti itu. Merek gereja itu Kami Memberitakan Yesus Kristus. Nah, kebetulan di depan gereja itu ditanam pohon. Ya. Pohon buah-buahan. Pohon itu makin hari makin besar, daunnya makin rindang. Akhirnya daun pohon itu menutupi Kristus. Jadi kalau dilihat ke gereja itu hanya terbaca mereknya Kami Memberitakan Yesus. Kristusnya nggak kelihatan lagi. Sudah tertutup. Apa jadinya dengan gereja itu? Ternyata gereja itu hanya memberitakan Yesus dan tidak lagi memberitakan penebusannya. Saudara sekalian, pohon itu membesar lagi. Daunnya lebih rindang lagi. Akhirnya menutup tulisan Yesus. Jadi tinggal yang kelihatan itu Kami Memberitakan. Apa yang dilakukan gereja? Mereka tidak lagi memberitakan Yesus, apalagi Kristus. Mereka hanya memberitakan tentang politik, tentang ekonomi, tentang sosial. Di gereja diadakan ceramah-ceramah duniawi. Saudara sekalian, akhirnya pohon itu menutupi semua merek gereja. Sehingga orang lihat, nggak tahu itu gereja. Apa yang terjadi? Gereja itu sudah disegel oleh pemerintah Amerika. Saudara sekalian, mungkin cerita ini sebuah cerita yang rekayasa. Tetapi cerita ini menyatakan kepada kita betapa sering kali ketika kita mengawali sesuatu usaha. Ketika kita mengawali sesuatu usaha kita, hati kita mengandalkan Tuhan dengan sepenuhnya. Di dalam hati kita ada Tuhan. Kita selalu berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong aku buka usaha ini, aku mengerjakan ini, aku mengandalkan Engkau. Hati kita masih plong. Tuhan masih ada di dalam. Tetapi ketika Tuhan berkati, pekerjaan makin banyak. Posisi Tuhan mulai tergeser. Akhirnya terpental keluar. Saudara sekalian, pada saat itu karena kesibukan, karena ramai, karena berlimpah-limpah berkat, tidak ada lagi Tuhan di dalam hatinya. Tuhan sudah terpental keluar dari hati. Yang diandalkan bukan lagi Tuhan, tetapi dirinya. Nah, saudara sekalian, di sini mengajarkan kita hati-hati. Waspadalah ketika kita bekerja. Jangan sampai kesibukan kerja menghilangkan Tuhan dari dalam hati kita. Saudara sekalian, hari ini kita merenungkan Yesus diurapi. Yesus diurapi oleh Maria, oleh teman-temannya. Mereka berbuat yang terbaik bagi Yesus. Saudara sekalian, kita lihat justru murid-murid Yesus yang dibina sekian 3 tahun sekian. Mereka menyalahkan perbuatan baik itu. Lalu pertanyaannya, saudara sekalian, kalau kita mau menilai perkataan Yesus, orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu ada padamu. Mungkin kita akan katakan berarti Tuhan ini lebih penting dengan dirinya daripada orang miskin.
Bukankah Tuhan mengatakan apapun yang kau perbuat kepada saudaraku yang terhina ini, artinya engkau berbuat untuk aku. Saudara sekalian, kenapa Yesus ini menegur Yudas? Ketika Yudas katakan berikan minyak narwastu itu dijual, berikan kepada orang miskin, Yesus tegur. Apakah Yesus katakan penguburan dirinya lebih penting daripada kebutuhan orang miskin? Karena Yesus memuji Maria, jangan dilarang dia. Dia lakukan itu untuk hari penguburanku. Saudara sekalian. Tidak, saudara sekalian. Yesus mau katakan di situ seperti apa yang kita katakan tadi. Ketika Tuhan ada bersama kita, berbuatlah baik kepada Tuhan. Ketika Tuhan ada di dalam hati kita, ada beserta kita, berbuatlah kasih kepadanya. Jangan biarkan kesempatan itu berlalu, sehingga kita tidak pernah lagi punya kesempatan untuk mengasihi Tuhan. Saudara sekalian, pada saat murid-murid Yesus meninggalkan murid-murid, dia disalib, bangkit, dan diangkat ke surga. Memang murid-murid gak sempat lagi berbuat baik untuk Tuhan. Nah saudara sekalian, bagaimana hari ini ketika kita mau mengasihi Tuhan, ketika kita mau membuat satu kebaikan untuk Tuhan? Saudara sekalian, kuncinya adalah ketika hati kita ada Tuhan. Saudara sekalian, mungkin saya nggak pernah bisa nyanyi lagu itu ya. Waktu makan ada kamu, waktu tidur ada kamu, waktu jalan ada kamu, waktu kerja ada kamu. Itu artinya orang berpacaran itu, di mana-mana apapun yang dia kerjakan saat kapanpun, di dalam hatinya itu ada pacarnya, ada kekasihnya. Nah saudara sekalian, seperti itulah kalau Tuhan ada di dalam hati kita, maka setiap saat kita akan renungkan, setiap saat kita akan ingat kepada Tuhan. Dan dengan otomatis kita akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara sekalian, mungkin saudara akan mengatakan, ada Tuhan di dalam hatiku, tetapi tidak ada niat aku berbuat yang baik untuk dia. Ingat saudara sekalian, jangan biarkan kesempatan itu berlalu. Tuhan memberikan kesempatan untuk kita hidup adalah untuk melayani Dia. Coba bayangkan, usia kita terbatas. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita juga terbatas. Ketika usia kita dicabut oleh Tuhan, apakah kita masih sempat berbuat baik untuk Tuhan? Oleh sebab itu, mari kita gunakan setiap kesempatan. Mari kita renungkan, terutama pada malam hari kita merenungkan penderitaan Yesus. Ketika kita melihat bagaimana Maria dan teman-temannya, mereka membuat suatu pesta perjamuan menghibur hati Tuhan dengan perbuatan baiknya. Marilah kita juga tergugah hati kita untuk mengoreksi, untuk memikirkan kembali perbuatan apa yang sudah kulakukan untuk mengungkapkan kasihku kepada Tuhan. Saudara sekalian, saya yakin kalau kita masing-masing di gereja ini mempunyai hati yang seperti ini, betapa sukacitanya Tuhan, betapa terhiburnya hati Tuhan, sekalipun sebentar lagi Dia akan disalibkan untuk kita. Saudara sekalian, Yesus memberikan kasih-Nya kepada kita. Lantas apa yang kita berikan untuk Tuhan? Ini menjadi perenungan kita ketika malam pasir yang pertama.
Ketika kita merenungkan Yesus diurapi, dengan apa kita urapi Yesus? Dengan kasih kita. Jangan lepaskan, jangan biarkan kesempatan itu berlalu. Karena ketika kesempatan itu berlalu, kesempatan itu tidak akan kembali untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur untuk-Mu Tuhan. Kalau Engkau sudah mengasihi kami, mengorbankan nyawa-Mu untuk kami, maka biarlah kami mengoreksi diri kami Tuhan. Sampai di mana kami mengasihi Tuhan. Dengan apa kami membalas kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberi kami hidup. Biarlah kami gunakan hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kami pakai hidup kami untuk mengasihi Tuhan. Biarlah Yudas menjadi satu peringatan bagi kami. Jangan kami menjadi munafik. Jangan kami hanya mengatakan mengasihi Tuhan di mulut kami, tetapi kami sebenarnya lebih mengasihi dunia ini. Sebenarnya kami lebih mengasihi kesenangan, kenikmatan di dunia ini. Jangan kami menjadi Yudas yang mulutnya mengasihi Tuhan, tetapi tindakan kami menjual Tuhan. Biarlah ketika Engkau menderita di atas kayu salib, Engkau terhibur karena kami mengasihi Engkau. Tolong kami Tuhan. Ampuni kami selama ini bila kami tidak peduli terhadap segala pekerjaan-Mu. Ampuni kami bila selama ini kami malas di dalam ibadah kepada-Mu. Ampuni kami bila selama ini kami ogah-ogahan di dalam pelayanan kami kepada-Mu. Biarlah melalui firman-Mu hari ini kami ditantang. Bagaimana kami mengasihi Tuhan, memberikan yang terbaik kepada-Mu. Jangan sampai satu ketika Engkau mengatakan kepada kami, hanya Kamu tidak ada, aku beserta dengan Kamu. Selidiki hati kami Tuhan, ada Engkau di dalam hati kami. Jangan biarkan hati kami penuh dengan dunia ini dan tidak ada Engkau di dalamnya. Biarlah Engkau di dalam hati kami mendorong kami untuk berbuat kasih kepada-Mu. Berkati jemaat ini Tuhan di dalam segala usaha dan pekerjaan. Agar kami boleh memakai segala berkat yang Tuhan berikan. Untuk kami persembahkan. Untuk kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.